Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bertemu dengan Ibu Kemala. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun dan subtema 1 pembelajaran ke-1. Kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat ungkapan. Yang kedua, kita akan belajar tentang kubus satuan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang panjang dan pendeknya nada pada suatu lagu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Sudah? Setelah kita berdoa, lalu yang kedua, kita harus menyiapkan alat tulis, buku, pensil, penghapus, kalian siapkan. Dan yang ketiga, setelah itu kita harus bahagia agar kita bisa menerima materi dengan baik. Sekarang sudah siap belajar semuanya? Bagus. Sekarang coba kalian simak teks cerita yang ada di layar. Ibu bacakan ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, Ananda sekarang lihat pada teks tersebut. Apakah ada kalimat yang kalian tidak mengerti? Atau harus kita cari dulu apa arti dari kalimat tersebut. Kita lingkari ya. Yang pertama itu ada buah tangan. Lalu yang kedua ada buah hati. Nah, apa ya artinya buah tangan dan buah hati? Ada yang tahu? Betul, buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Lalu buah hati? Buah hati artinya anak. Nah, buah hati dan buah tangan itu termasuk kalimat ungkapan. Apa itu kalimat ungkapan ya? Kalimat ungkapan yaitu kalimat yang terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Tetapi kita harus menafsirkan terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu arti dari makna gabungan kata tersebut. Nah, Ibu akan berikan 2 contoh lagi kalimat ungkapan. Coba kalian lihat yang ada di samping ini. Contohnya, mendengar perkataan putranya, ayah menjadi naik pitam. Apa itu ya naik pitam? Ya, naik pitam adalah marah. Lalu kalimat yang kedua. Nah, sejak kecil anak itu memang dikenal sangat rendah hati. Pantas saja dia memiliki banyak sekali teman. Lalu apa itu arti dari rendah hati ya? Betul, rendah hati itu adalah baik hati dan tidak sombong. Nah, sekarang kalian coba lihat percakapan yang ada di samping ini. Ada ayah yang memberikan buah tangan untuk Udin dan Mutiara sesuai dengan teks yang ada pada awal pembelajaran. Coba lihat percakapan di samping. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Lalu apa ya kira-kira jawaban dari Udin? Ibu berikan contoh ya.
Nah, Udin itu menjawab, "Wah, aku dapat mainan. Terima kasih, Ayah." Lalu, kalau Mutiara, Mutiara kan dapatnya buku. Berarti Mutiara harus berbicara apa pada Ayah? Boleh seperti itu juga. Nah, Ibu berikan contoh juga ya. Contohnya seperti ini. "Ah, terima kasih banyak bukunya, Ayah." Seperti itu. Nah, tadi kan Mutiara mendapatkan buku dari ayahnya. Mutiara menyimpan buku tersebut di dalam rak. Rak tersebut tersusun banyak sekali buku-buku. Nah, terus Mutiara ingin menghitung buku-buku yang ada di dalam rak tersebut. Tapi kan buku tersebut banyak. Jadi bagaimana ya caranya agar kita bisa mudah menghitung buku-buku tersebut? Lalu Udin dan Mutiara mencoba menumpukan buku-buku tersebut. Satu tumpukan itu adalah 10 buku. Nah, jadinya seperti ini. Satu kelompok atau satu tumpukan itu jumlahnya 10 buku. Jadi kalau 5 ada tumpukan atau 5 kelompok, jadi ada berapa? Iya, 5 kali 10, yaitu 50. Lalu masih ada loh sisanya 7 buku. Kita tambahkan saja 50 ditambah 7, jadi 57. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lihat lagi untuk rak selanjutnya. Rak selanjutnya itu ada 7 tumpukan atau 7 kelompok buku. Jadi kalau ada 7 kelompok buku, jadi berapa ya? Iya, jadi ada 70. Kenapa? 7 dikali 10. Ya, jadi 70. Lalu sisanya ada 7. Kita tambahkan 70 dengan 7, jadi 77. Pintar anak-anak. Sekarang kita ubah ya buku-buku tersebut dengan kubus satuan. Nah, coba lihat di samping. Satu kotak atau satu kubus kecil itu disebut dengan satu kubus satuan. Lalu kubus-kubus satuan itu ditumpuk sebanyak 10 kubus satuan sehingga menjadi satu kelompok kubus satuan, yaitu ya kubus puluhan. Ya, jadi isinya ada 10. Satu tumpuk tersebut. Lalu kubus puluhan itu bisa kita jejerkan, kita kelompokkan. Ada 10 kubus puluhan, kita satukan menjadi kubus ratusan. Jadi satu kubus ratusan itu isinya ada 100 kubus satuan. Lalu sekarang kita latihan ya. Ada satu kubus ratusan berarti 100. Lalu ada 3 kubus puluhan berarti 30. Dan ada 8 kubus satuan berarti 8. Sekarang kita jumlahkan. 100 ditambah 30 ditambah 8 jadinya berapa? Iya, 138. Sekarang Ananda memiliki tantangan, yaitu kerjakan latihan yang ada pada buku tema 1 halaman 8. Silahkan kalian hitung kubus-kubus yang sudah terkelompokkan di sini. Nanti kalian hitung jumlahnya ada berapa ya. Siap? Pasti siap, hebat. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, sekarang saatnya kita bernyanyi. Nah, kita akan bernyanyi lagu Peramah dan Sopan. Lalu kita akan dengarkan. Setelah itu kita harus tahu panjang dan pendeknya nada pada lagu Peramah dan Sopan. Ibu akan berikan contoh lagu Peramah dan Sopan ya.
Coba semuanya dengarkan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kita nyanyi sama-sama ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, hebat semuanya. Kita belajar ya, terus lalu kita tentukan panjang dan pendek lagunya. Ya. Nah, Ananda, setelah kita tadi belajar bernyanyi, kita jadi tahu mana nada yang panjang dan mana nada yang pendek. Nah, sekarang kita akan berlatih. Dari lagu tersebut, kita akan tandai mana yang pendek, mana nada yang panjang. Untuk nada yang pendek, kita tandai dengan tanda lingkaran. Untuk nada yang panjang, kita tandai dengan garis panjang. Nah, kita coba ya. Bukannya congkak. Tadi lagunya kan seperti ini. Bukannya congkak. Bukannya berarti pendek atau panjang. Ya, pendek berarti kita tandai tanda titik lingkaran ya. Tanda lingkaran, tanda lingkaran. Bukannya. Ya, itu pendek. Congkak. Nah, congkak itu panjang atau pendek ya? Congkak berarti panjang. Cong kita tandai dengan garis panjang. Kak kita juga tandai dengan ya tanda garis panjang. Kita lanjutkan. Bukannya sombong. Bukannya sombong. Nah, bukannya itu juga sama, pendek semuanya. Berarti di tanda lingkaran, dan lingkaran. Sombong. Nah, berarti panjang semuanya. Kita garis bawahi. Kita beri tanda garis dan garis. Nah, lalu yang disayangi, yang di, ya berarti itu pendek. Kita tanda beri lingkaran. Sayangi, yangi, itu panjang. Berarti kita beri tanda garis. Ya, dan ngi juga kita beri tanda garis. Handai dan taulan. Handai dan taulan. Handai dan itu tanda titik, tanda lingkaran. Karena bunyinya pendek. Taulan, lannya itu juga kita beri tanda panjang atau pendek. Ya, tanda panjang yaitu tanda garis. Nah, anak-anak, mungkin itu saja
yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Setelah itu, silahkan Ananda semuanya membereskan alat tulisnya. Bukunya, pensilnya, penghapusnya silahkan rapihkan kembali ke tempat asalnya. Nah, anak-anak, terima kasih karena sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Semoga Ananda menjadi Ananda yang sehat, pintar, dan juga mempunyai mimpi yang tinggi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.